Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah marahnya malaikat penjaga gunung melihat kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari kaum kafir Quraisy semasa berdakwah. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung marah melihat perbuatan mereka. Perlakuan tidak menyenangkan tersebut semakin menjadi-jadi setelah paman Rasulullah yaitu Abu Thalib dan istrinya tercinta yaitu Siti Khadijah meninggal dunia. Ditambah berakhirnya boikot kaum Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Setelah kematian dua sosok pelindungnya itu, kaum kafir Quraisy semakin leluasa berbuat jahat dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan berbagai hal untuk mengusik dan menyakiti Rasulullah. Tidak jarang Rasulullah harus mendapatkan lemparan kotoran yang mengenai kepalanya saat ia sholat di dekat Ka'bah. Setiap kali beliau mendapatkan perlakuan buruk seperti itu, Fatimah radhiyallahu anha, yaitu putri Rasulullah, datang membersihkan kotoran tersebut sambil menangis. Perlakuan buruk kaum kafir Quraisy tersebut semakin menjadi-jadi, tak hanya kepada Rasulullah, bahkan para sahabat juga mendapatkan perlakuan serupa. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk pergi ke Thaif dan berharap para pemuka Bani Saqif mau menolongnya dan memberinya perlindungan. Namun setibanya di sana, mereka justru memperlakukan Rasulullah SAW dengan begitu buruk. Mereka mengolok-olok, mereka mengejar, bahkan melempari beliau dengan batu hingga membuat kaki beliau terluka dan berdarah. Kemudian Rasulullah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, yaitu salah seorang tokoh Quraisy. Dalam tradisi Arab, orang yang masuk ke pekarangan orang lain dianggap telah mendapatkan perlindungan dari si pemilik rumah. Sambil mengusap keringatnya dan menyeka darahnya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan hinanya pandangan orang kepadaku. Wahai Zat yang Maha Penyantun, Engkaulah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang tertindas. Kepada siapakah Engkau akan serahkan aku? Kepada orang asing yang akan memperlakukanku dengan jahat, ataukah kepada saudara jauhku yang akan mengusirku? Selama Engkau meredoiku, maka aku pun redo dengan semua ini, ya Allah." Tidak berselang lama, malaikat Jibril turun dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan malaikat yang mengurus gunung-gunung telah diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi semua perintahmu. Ia tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintahmu." Lalu malaikat gunung pun berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahku untuk berkhidmat kepadamu. Jika engkau mau, biar kujatuhkan gunung itu kepada mereka. Jika engkau mau, wahai Rasulullah, akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau, akan kuguncangkan bumi ini di bawah telapak kaki mereka." Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai malaikat gunung, aku datang kepada mereka karena berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan mereka, yaitu orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah." Kemudian malaikat penjaga gunung berkata, "Wahai Rasulullah, engkau seperti yang disebutkan oleh Tuhanmu. Engkau sangat penyantun dan sangat penyayang." Sahabat Baitul Mal, demikianlah kisah marahnya malaikat penjaga gunung
karena melihat kesedihan Rasulullah SAW yang disakiti oleh penduduk Taif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.